Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budidaya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Introduksi dan Domestikasi Ikan Berpotensi Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama ada Fadilah Maulana Fahri, kemudian Alfonsus Rinaldi, kemudian yang ketiga Misbahuddin Bagussetio, dan yang terakhir Vina Rahma. Untuk outline video yang kita laksanakan pada praktikum ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian persiapan media, transportasi benih, penebaran benih ikan tawes, manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan yang terakhir sampling. Masuk materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Ikan tawes atau Puntius javanicus adalah ikan endemik Indonesia yang merupakan salah satu jenis ikan yang berada di aliran sungai. Ikan tawes memiliki tubuh pipih, lebar, dan mampu beradaptasi di aliran sungai yang berarus deras. Ikan tawes atau Puntius javanicus memanfaatkan fitoplankton, rerumputan, dan tumbuhan air yang ada di perairan sungai sebagai makanannya. Kemudian, materi yang kedua yaitu persiapan media. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada pompa gantung. Kemudian, akuarium yang berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 25 cm. Selanjutnya juga dilakukan pengisian air sebanyak 25 liter. Sebelumnya, air diendapkan terlebih dahulu selama 2 hari sebelum dilakukan penebaran benih ikan tawes dengan tujuan untuk mematangkan dan mengurangi klorin yang terkandung dalam air. Kemudian, materi yang ketiga yaitu transportasi benih. Untuk benih ikan tawes yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu berasal dari UD Yanti Fish Magelang. Kemudian, benih ikan tawes tadi kita transportasikan dari UD Yanti Fish Magelang menuju Tembalang, Semarang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Untuk benih ikan tawes yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu berukuran 5 cm. Pada bagian packing benih, untuk pengisian oksigennya sebanyak 1:3 dari total air dalam plastik. Kemudian, materi yang keempat yaitu penebaran benih. Perjalanan transportasi benih memakan waktu kurang lebih 2 jam. Benih dalam kondisi yang baik dan tidak ada mortal selama perjalanan. Penebaran benih ikan tawes dilakukan dengan memasukkan plastik ke dalam air media pemeliharaan, kemudian dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasi ini dilakukan selama 20 menit. Tujuan dari proses aklimatisasi ini yaitu supaya ikan tidak terkejut dan mengalami stres akibat dari perbedaan suhu yang fluktuatif dan adaptasi osmoregulasi. Pada tebar benih ikan tawes yaitu sebanyak 9. Pada tebar benih ikan tawes ini mengacu pada penelitian Utami et al. 2018 dengan pada tebar sebesar 1 ekor per 3 liter air. Kemudian, materi yang keempat yaitu manajemen pemberian pakan. Manajemen pakan yang baik akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan benih ikan tawes yang optimal. Pemberian pakan ikan tawes dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 7, pada siang hari pukul 12, dan pada sore hari pukul 5 secara ad stasioner. Pemberian pakan dilakukan dengan metode ad stasioner, yakni pakan diberikan sedikit demi sedikit sampai 80% ikan tidak lagi merespon pakan yang diberikan.
Lama waktu tiap pemberian pakan berkisar antara 30 sampai 45 menit. Kemudian, materi yang kelima yaitu manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air dilakukan dengan melakukan pergantian air dan pembersihan kotoran ikan di dasar akuarium. Pergantian air dilakukan sebanyak 10-15% volume air setiap sekali dalam sehari. Kemudian, materi yang keenam yaitu sampling. Sampling bobot dan panjang ikan tawes dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pengukuran sampling panjang dan bobot ikan tawes pada minggu pertama. Pengukuran panjang benih ikan tawes pada minggu pertama. Pengukuran panjang benih ikan tawes dilakukan dari ujung mulut sampai ujung ekor. Selanjutnya, pengukuran berat benih ikan tawes pada minggu pertama. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil pengukuran panjang dan berat ikan tawes pada minggu pertama. Pengukuran sampling panjang dan berat ikan tawes pada minggu kedua. Pengukuran panjang ikan tawes dilakukan dari ujung mulut sampai ujung ekor. Panjang ikan diukur secara satu persatu sebanyak 8 ekor. Selanjutnya, pengukuran berat benih ikan tawes pada minggu kedua. Total berat benih ikan tawes yaitu sebesar 31 gram untuk 8 ekor ikan. Total berat benih ikan tawes yaitu sebesar 31 gram untuk 8 ekor ikan. Hasil pengukuran panjang dan berat ikan tawes pada minggu kedua dapat dilihat pada tabel. Dan berat ikan tawes pada minggu ketiga. Pengukuran panjang ikan tawes dilakukan dari ujung mulut sampai ujung ekor. Panjang ikan tawes diukur secara satu persatu sebanyak 8 ekor. Total berat ikan tawes yaitu sebesar 33 gram untuk 8 ekor ikan tawes. Total berat ikan tawes yaitu sebesar 33. Hasil pengukuran panjang dan berat ikan tawes pada minggu ketiga dapat dilihat pada tabel. Dilakukan dari ujung mulut sampai ujung ekor. Panjang ikan diukur secara satu persatu sebanyak 8 ekor. Total berat ikan tawes yaitu sebesar 38 gram untuk 8 ekor ikan tawes. Hasil pengukuran panjang dan berat ikan tawes pada minggu 4 dapat dilihat pada tabel. Terakhir, analisis praktikum pemeliharaan ikan tawes, yaitu bahwa nilai kehidupan ikan tawes yang dipelihara dalam akuarium termasuk dalam kategori normal. Pemeliharaan benih ikan tawes berjalan dengan baik, ikan dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi terserang penyakit. Pada tepat sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu sebesar 1 ekor per 3 liter air. Grafik pertumbuhan panjang ikan tawes juga mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari minggu pertama sampai
Minggu keempat, tidak jauh beda dengan grafik pertumbuhan beratnya, juga mengalami peningkatan yang signifikan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan benih ikan tawes di media akuarium menghasilkan kelulus hidupan yang masih dalam batas normal. Namun, pertumbuhan benih ikan tawes cenderung lambat dan stagnan. Hal ini dikarenakan ikan tawes membutuhkan media budidaya yang luas dan berarus. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan pada penelitian ini. Sekian pemaparan video dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.